Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari kita. Nah sahabat, kali ini saya ada di gereja Bukit Sion. Gereja Bukit Sion ya. Nah di sini nanti akan melaksanakan ibadah secara live streaming. Nah seperti apa teknisnya dan bagaimana suasana ibadah live streaming di gereja Bukit Sion, mari kita ikuti bersama-sama. Mari kita masuk ke dalam dan saksikan. Kesempatan yang sungguh berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendapatkan kemurahan Tuhan untuk melakukan ibadah yang istimewa. Kalau dicobai iblis waktu di padang gurun, dia menuruti iblis. Dan inilah ibadah Paskah, ibadah kemenangan bagi kita semua, Bagi kami, sebab di dalamnya ada kuasa yang besar. Kitab Efesus bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang kami boleh bersyukur kepada Engkau buat setiap kasih kemurahan-Mu Tuhan, dan kesempatan pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Dalam rangkaian acara Jumat Agung ini, tadi Bapak dalam berkhotbah menyampaikan apa, Pak? Oh gitu, ini satu rangkaian sebenarnya. Ya, kita satu rangkaian dari peringatan hari Jumat Agung, Jumat yang lalu, jadi memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Kalau di dalam kalender itu wafatnya Isa Al-Masih, itu kita peringati. Itu satu peristiwa yang sangat kita nantikan, sebab itu karya yang besar, karya yang agung dan mulia. Ketika Tuhan Yesus itu mau menyelesaikan pekerjaannya di situ. Ya, ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, itu menyelesaikan pekerjaan yang mulia untuk mengangkat dosa dunia, menghapus dosa dunia, menjadi juru selamat semua manusia, karena manusia diperdamaikan. Ya, dulunya manusia ini bermusuhan dengan Allah. Tapi pada saat itu kematian Tuhan Yesus nyata bahwa manusia itu diperdamaikan lewat darah Tuhan Yesus. Dan mati Tuhan Yesus memang benar-benar mati. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar mati dan dikubur juga. Ya, pada hari ini kan hari ketiga dia. Ya, hari ketiga dia bangkit. Ya, dari antara orang mati. Ya, inilah yang disebut Paskah. Ya, maka saya katakan tadi itu suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, ya. Di antara Jumat Agung dan Paskah itu satu perjalanan, itu perjalanan pelayanan, puncaknya itu ini kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia iman orang Kristen, ya, karena orang Kristen itu mengimani sesuatu yang hidup, Allah yang hidup, itu yang kita imani. Kali Pak, ada imbauan bagi orang-orang yang beribadah di rumah. Oh ya, ya, puji Tuhan. Sekalipun kita bisa beribadah sekalipun di rumah, maksud saya, ya kita harus terima dengan ucapan syukur yang membuktikan bahwa kita itu tidak terpancang kepada satu tempat, ya.
Jangan kita beranggapan ya kalau tidak ada gereja tidak bisa beribadah, tidak. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu membuktikan bahwa ya tanpa gereja pun ya itu hanya sebuah gedung saja. Ya, maka ya kita hanya berkumpul, bertemu untuk bersama-sama dengar firman, itu juga satu kemuliaan yang besar. Kalaupun tidak, ya tidak menghalangi iman kita ya kepada Tuhan. Ya, kita bisa beribadah di rumah dengan menggunakan ya, teknologi yang ada, live streaming seperti ini. Saya rasa gereja-gereja Tuhan pun juga melakukan ini, ya, live streaming ini ya, semuanya ya, untuk mentaati himbauan pemerintah. Ya, tidak banyak yang ada di gereja itu hanya kru saja, pemain musik, ya, kemudian keluarga pastori, hanya itu saja. Semua jemaat ini ada di rumah dan mengikuti, ya, dan ini harus bisa diterima dengan ucapan syukur. Ya. Ibarat badai itu kan pasti berlalu, ya, nanti kita akan bersama-sama ya, berkumpul kembali dalam rumah ibadah. Terkait penyelenggaraan ibadah live streaming ini, Mas, ada kendala nggak, Mas, dalam proses penyiapannya? Untuk sementara, untuk kendala sih tidak ada ya, Mas. Yang penting kita siapkan alat-alat yang ada ini untuk menunjang live streaming, biar untuk suara yang didengar jemaat di rumah juga enak didengar, jernih. Kita sediakan alat-alat khusus supaya suara dari luar pun tidak masuk di rekaman kita, disiarkan langsung. Ini udah yang keberapa kalinya, Mas? Untuk ibadah kali ini kita sudah mulai akhir Maret, jadi sudah mungkin 4-5 kali ya, Mas, untuk live streaming ini. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah. Saat pemerintah memutuskan untuk ibadah di rumah, kita juga mengikuti dan kita kerjakan live streaming bersama jemaat. Jadi kita ibadah di sini, kita siarkan langsung dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Mereka juga mempersiapkan tempat khusus supaya mereka walaupun di rumah itu suasananya ibadah. Jadi kursi juga disetting, tempat disetting, sehingga saat ibadah dimulai di sini, mereka juga di rumah menikmati suasana ibadah sama seperti kita di sini. Nah, sahabat, itu tadi hasil liputan tentang aktivitas atau penyelenggaraan ibadah secara online di Gereja Bukit Sion. Live streaming tadi serentak, jadi jemaah juga melakukan proses ibadah di rumah masing-masing. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.